Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Purnama. Di sini saya akan mempresentasikan studi saya mengenai negosiasi dan komunikasi, di mana temanya yaitu mencapai kesepakatan yang sempurna. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya psikologi dengan komunikasi? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, komunikasi sangat penting nih bagi pertumbuhan kepribadian manusia. Kurangnya komunikasi akan menghambat nih perkembangan dari kepribadiannya sendiri. Itu disampaikan oleh uh, Davis pada tahun 1940 dan disampaikan juga oleh Wasserman pada tahun 1924. Nah, sebenarnya komunikasi sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia, sehingga komunikasi selalu menarik perhatian nih uh, dari peneliti psikologi. Kenapa sih kok bisa perilaku manusia bisa dikaitkan dengan psikologi seseorang? Nah, teman-teman, kita itu banyak banget sekarang yang orang tidak berkata jujur ya atau bohong, dan terus pada saat berkomunikasi jadi nggak nyambung gitu karena dia bohong, entah itu karena dia bohong, entah itu dia uh, berbicara kurang, atau bahkan dia takut pada saat dia berbicara, atau bahkan dia pada saat public speaking dia juga ragu dan dia kurang percaya diri. Nah, dari ilmuwan ini berkaitan erat dengan kepribadian seseorang, dimana seorang psikologi sangat suka nih ketika dia melihat seseorang yang memang mempunyai kekurangan dalam berkomunikasi. Maka di situ peranan dari si psikologi bisa menilai nih sebenarnya dalam tingkatan komunikasinya sudah benar, terarah, bohong, atau mengarah ke jujur. Nah, itu kaitannya jelas banget ya teman-teman. Nah, biasanya dalam komunikasi juga banyak sekali contohnya, seperti dalam kasus persidangan. Nah, ini sangat berkaitan dengan sangat erat nih. Karena apa? Orang-orang psikologi dengan orang-orang atau tersangka atau saksi dan lain sebagainya, mereka akan mengatakan sejujurnya. Entah itu sejujurnya atau bahkan mereka bisa saja mengatakan hal yang bohong. Nah, di sini makanya berkaitan erat dengan psikologi, atau orang-orang yang peneliti dari psikologi sangat dibutuhkan, karena mimik muka, wajah, ekspresi, gerak tubuh itu sangat mewakilkan gitu teman-teman. Nah, komunikasi dan perilaku manusia adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Nah, maksudnya seperti apa sih mengamalkan dan mengendalikan? Nah, ini tadi udah saya katakan sebelumnya, perilaku ya teman-teman. Dari komunikasi antara satu dengan yang lainnya, atau dengan uh, orang banyak, ketika kita dalam lingkup yang luas, ketika kita tidak percaya diri, ketika kita kurang percaya diri dalam public speaking, dalam bercerita, dalam apapun itu yang memang menghambat kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan dalam bersosialisasi ya. Ini juga terkendalikan oleh mental kita ya. Mungkin bisa dikatakan mungkin mental kita down pada saat, apalagi kalau kita lagi punya masalah gitu ya. Kita punya masalah, ternyata uh, karena masalah tersebut menyerang mental kita, itu juga bisa menghambat dari komunikasi itu kita sendiri gitu. Jadi ketika kita mempunyai latar belakang, mungkin ya kita melihat suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut membuat kita mengingat pada perilaku seseorang, perbuatan seseorang, di mana itu suasana tersebut akan mengendalikan kita gitu. Ketika kita tidak percaya diri, merasa bahwa diri kita itu dikucilkan, merasa diri kita itu sendiri gitu ya, itu akan terurai secara langsung, secara alami, bahwa ketidakpedean kita atau percaya dirian kita itu akan semerta-merta akan menghambat ke atau melekat ke dari mental kita sendiri gitu. Nah, lalu di sini yang akan saya sampaikan di dalam materi ini yaitu komunikasi, kesimpulan dari komunikasi dan negosiasi tadi, lalu pengertian perspektif lain dari yang bisa dilihat dari beberapa ya, lalu membangun kompromi seperti apa, membangun keterampilan saat berkomunikasi itu seperti apa, lalu yang terakhir itu
mengelola konflik. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu komunikasi dan negosiasi. Komunikasi dulu, kita harus tahu komunikasi itu sebenarnya apa sih? Komunikasi itu adalah suatu proses nih, menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lain. Nah, ini tuh termasuk berkomunikasi dengan orang lain melalui media sosial, entah itu dari teks, entah itu dari suara, atau bahkan media sosial lainnya ya, video seperti yang saat ini saya sedang sampaikan. Lalu kalau yang tadi itu komunikasi, sekarang negosiasi itu apa sih? Nah, negosiasi itu sendiri adalah proses di mana dua atau lebih orang ya, dalam konteksnya itu mencoba untuk mencapai kesepakatan nih yang menguntungkan semua pihak. Jadi di mana negosiasi itu tidak akan merugikan satu pihak dan tidak akan menguntungkan satu pihak saja, tetapi kedua belah pihak gitu. Lalu komunikasi dan negosiasi saling terkait nih, karena apa? Komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai kesepakatan. Nah, negosiasinya itu sendiri tidak mungkin berhasil tanpa komunikasi. Nah, antara satu dengan yang lainnya, ketika mau akad, ketika akan menentukan suatu harga, misal kita dalam suatu pasar, kita ingin menawar sesuatu, pasti kan harus ada penjual dan pembeli. Ketika ada penjual dan pembeli, pasti ada negosiasi di dalamnya, di mana negosiasi tersebut akan menghasilkan komunikasi nih antara satu dengan yang lainnya, dengan antara penjual atau dengan pembelinya. Nah, lalu komunikasi efektif memungkinkan pihak untuk menyampaikan tujuan dan keinginan mereka satu sama lain dan memahami perspektif yang berbeda. Nah, maksudnya seperti apa? Gini teman-teman, ketika kita menawar nih, kita beli di pasar, ketika ada pembeli dan penjual, pembeli memberikan harga kepada si penjual, harga 10.000. Ketika si pembeli ini merasa keberatan untuk membeli harga 10.000 tadi, nah maka si pembeli akan menegosiasi kepada si penjual, gimana kalau saya belinya dengan harga 8.000. Nah, si pembeli akan berusaha untuk mempertahankan nih harga yang dia berikan di awal, yaitu 10.000. Tetapi karena dia merasa 8.000 tidak merugikan dia, karena harga dia beli di luar itu hanya 5.000, dia masih mendapatkan keuntungan 3.000, maka diberikan laku. Maka di situ terjadilah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil di lingkungan kita ketika kita membangun sebuah komunikasi. Lalu yang kedua, mengerti perspektif lain. Maksudnya apa? Komunikasi dan negosiasi sangat penting untuk memahami perspektif lain. Ini memungkinkan pihak-pihak untuk memahami dan menghormati pandangan dan keinginan orang lain. Ini juga membantu untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berbeda. Nah, maksudnya gimana sih dari komunikasi yang dijalin dengan perspektif lain? Nah, ketika tadi saya memberikan contoh kepada teman-teman, yaitu negosiasi antara penjual dan pembeli. Ketika penjual ini merasa dirugikan dengan beli harga 8.000, mungkin saja dia belinya memang harganya 8.500, otomatis dia sangat rugi dong, dia merasa rugi 500 rupiah ya kan, dalam satu, mungkin dia beli cabai atau beli apa ya, dia merasa rugi 500 rupiah, dan ketika itu dia berikan kepada konsumen satu dan dia akan menerapkan itu, maka dia akan mengalami kerugian. Nah, ketika dia akan mengalami kerugian, si penjual akan mempertahankan harga awalnya, yaitu 10.000, minimal turun 1.000 atau 9.000. Nah, keputusan untuk penjual menjual harga 9.000, si pembeli sudah tidak bisa lagi menolak, karena dia hanya bisa memberikan harga 9.000, karena dia akan mengambil keuntungan 500 rupiah dari penjualannya. Nah, perspektif lain mengerti maksudnya si pembeli ini, dia tidak bisa memberikan penjualannya karena apa? Dia merasa dirinya rugi dan dia akan berpegang teguh pada penjualannya 9.000. Maka pembeli ini tadi nggak bisa lagi juga dia memaksa dengan harga segitu ya teman-teman. Nah, itu dia salah satu cara menghormati si penjual ya, untuk membeli suatu barang gitu, karena keputusannya untuk menjual harga 9.000 tadi. Lalu komunikasi dan negosiasi juga membantu nih untuk meningkatkan keterampilan kritis dan berpikir. Ini membantu untuk memahami masalah yang lebih kompleks, membuat keputusan yang lebih baik. Ini juga membantu untuk membangun keterampilan komunikasi yang lebih penting untuk keberhasilan dalam kehidupan. Nah teman-teman, tadi kan penjual tadi saya udah bilang dia jualnya 9.000, dia udah kekeh mau jualnya 9.000, sedangkan harga si penjual ini beli itu 8.500. Nah, karena
keputusannya itu si pembeli ini kurang setuju, akhirnya dia pergi. Itu adalah keputusan yang dia ambil. Untuk memahami masalahnya adalah si penjual ini tidak bisa menjual dengan harga 8.000 gitu, karena dia akan rugi kalau misalnya dia jual 8.000. Makanya dia memilih untuk pergi. Itu adalah salah satu nih untuk berpikir kritis ya, bahwasannya saya tidak bisa membeli. Si pembeli punya pikiran bahwa saya tidak bisa membeli dengan harga lebih dari 8.000. Nah, si penjual berpikir bahwa saya tidak bisa menjual dengan harga 8.000 karena saya akan mengalami kerugian sebesar Rp500. Nah, untuk membangun sebuah keterampilan, maka si penjual atau pembeli untuk mencapai kesepakatan tersebut, paling tidak si penjual menurunkan harga Rp500 dengan menjual harga sesuai dengan harga dia beli. Nah, di situ akan mengambil keputusan nih, si pembeli mau atau tidak membeli barangnya tersebut dengan harga 8.500 atau sesuai dengan harga yang dia mau, yang dia tawarkan gitu. Lalu membangun kompromi. Komunikasi dan negosiasi juga membantu nih untuk membangun kompromi. Ini memungkinkan pihak-pihak untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Ini juga membantu menghindari konflik dan membangun hubungan yang baik antara pihak-pihak. Lalu komunikasi juga membantu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ini memungkinkan pihak-pihak untuk memahami masalah yang lebih kompleks dan membuat keputusan yang tepat, juga membantu untuk meningkatkan keterampilan kritis dan berpikir. Nah, ini tadi teman-teman. Ketika pembeli merasa tidak dirugikan, tetapi penjual juga tidak merasa dia dirugikan, dan dengan harga yang sudah disepakati 8.500, menurut saya ini bisa membantu membangun kompromi tadi nih, kompromi antara si penjual dan pembeli perihal dengan harga yang ditawarkan oleh si penjual kepada si pembeli gitu. Nah, membangun keterampilan pada saat berkomunikasi ini penting juga ya. Ini menurut saya keterampilan kita saat berkomunikasi itu membantu kita dalam meningkatkan kompetensi dalam diri kita pada saat kita berbicara. Nah, pada saat kita berbicara, pada saat kita berkolaborasi, atau bahkan ini juga membantu kita untuk menghargai perspektif lain. Nah, komunikasi dan negosiasi ini juga penting untuk membangun kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat untuk mencari sebuah solusi yang menguntungkan semua pihak. Nah, ini juga membantu untuk meningkatkan nih keterampilan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengelola konflik. Nah, kalau dari tadi kita ngebahas soal mengelola konflik, sebenarnya mengelola konflik itu apa sih, Bel? Dari tadi yang dibahas mengelola konflik terus. Nih, saya kasih sedikit gambaran, teman-teman. Mengelola konflik itu apa sih maksudnya? Komunikasi, pada saat kita menjalin komunikasi dan negosiasi, ini kita juga sangat penting untuk bisa mengelola konflik. Ini memungkinkan pihak-pihak untuk menemukan solusi. Tadi, teman-teman, ketika si penjual dan pembeli tadi kekeh nih, penjualnya kekeh harga 9.000, si pembelinya kekeh mau belinya harga 8.000. Nah, ini kan pasti ada konflik. Pasti si pembeli ini, kita sebagai pembeli ini pasti ngerasa, biasanya juga kita beli harga 8.000 kok gitu. Kan pasti kayak gitu ya. Antara kita sebagai pembeli, padahal belum tentu nih kita belinya harga 8.000. Cuman karena kita males cari tempat lain, mending kita adu debat aja. Udah, gimana kalau saya belinya tetap harga 8.000 gitu. Nah, di sini kan pasti menimbulkan konflik nih antara si penjual dengan pembeli. Karena apa? Karena perbedaan perspektif, perbedaan keyakinan bahwa saya belinya 8.500 kok, kata si penjual, kok bisa kamu beli harga 8.000 gitu. Padahal kalau mau dikasih harga 8.000 pun bisa, cuman kan hanya karena membangun tadi komunikasi tadi, si penjual ini dengan pembeli tadi ini, demi menghindari konflik tadi, ya udah kita ambil tengah-tengah aja. Gimana kalau kita kamu beli dagangan saya dengan harga 8.500 sesuai dengan harga beli saya, jadi kamu tidak rugi dan saya tidak rugi, mengalami kerugian. Nah, ini salah satu cara menghindari konflik ya, daripada ngejawab ya udah. Kalau biasanya kalau ketemu penjual yang cetus juga, dia suka ngomong ya udah beli aja di sana gitu. Nah, kan gak mungkin ya kita ke konsumen tuh kayak gitu, kan gak mungkin ya. Jadi sebisa mungkin pada saat kita
pada saat kita menawarkan barang kita, produk kita kepada konsumen, ya berikan harga sebaik mungkin gitu, sesuai dengan kualitas barang yang kita punya gitu. Nah, komunikasi juga membantu untuk meningkatkan nih kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, berkolaborasi tadi. Kenapa komunikasi itu sangat erat dengan psikologi? Ya karena itu tadi teman-teman, banyak banget orang-orang yang mampu berbicara tapi tidak berani public speakingnya. Karena apa? Nggak pede. Salah satu ya hal yang sebenarnya harus kita hindarkan. Karena ketika kita berani mengatakan apa yang kita tidak suka, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita tidak mau, ketika kita mampu berkomunikasi dengan banyak orang, dengan orang sekitar, maka itu akan sangat memudahkan kita di luar sana. Apalagi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai generasi muda ya, generasi Z, dimana kita itu punya tanggung jawab penuh terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, jangan sampai kita nggak bisa tanggung jawab nih sama diri kita sendiri. Karena apa? Ya karena tadi kita nggak bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, ini yang harus dihindari ya teman-teman. Kemampuan public speaking kita, kemampuan kita dalam berkomunikasi, kemampuan kita dalam negosiasi, apalagi kita anak akuntansi harus bisa berkomunikasi, harus bisa negosiasi, harus bisa berkomunikasi dengan baik, supaya pada saat kita di lapangan, pada saat kita bekerja, pada saat kita ada dalam forum diskusi, kita bisa membantu sekiranya untuk bisa memberikan masukan, gambaran, penilaian terkait dengan forum tersebut gitu. Nah, sampailah kita di akhir dari kesimpulan materi yang saya sampaikan pada malam ini, yaitu komunikasi dan negosiasi adalah proses penting untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Ini memungkinkan pihak-pihak untuk menyampaikan tujuan, keinginan mereka satu persatu. Nah, dan untuk memahami perspektif yang berbeda, ini juga membantu untuk membangun kompromi dan mengelola konflik. Nah, dari komunikasi dan negosiasi ini juga penting untuk membangun keterampilan komunikasi dan pola pikir yang kritis, sehingga dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, teman-teman, ini juga membantu untuk kita bisa mengajukan pertanyaan yang lebih tepat, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Nah, semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas keterlambatan pengumpulan tugas. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup presentasi saya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.